Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, jumpa lagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bioproses, ya, atau proses-proses biologis yang khususnya terjadi di dalam sel. Ya, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang apa sih itu sel dan kenapa sih sel itu dinyatakan sebagai unit paling dasar penyusun setiap makhluk hidup ya. Tentunya kalau berbicara makhluk hidup pastinya ada kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang terjadi di dalam sel. Nah, proses apa saja yang terjadi? Nah, itu yang akan kita bahas. Lalu, bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mampu menjadikan sel itu menjadi hidup dan berkesinambungan. Adapun topik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada transport membran, lalu ada pembelahan sel, replikasi DNA, dan sintesis protein. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu memahami proses transport membran yang terjadi di dalam sel, memahami proses replikasi DNA dan kaitannya dengan proses pembelahan sel, memahami tahapan pembelahan sel baik mitosis ataupun meiosis, dan yang terakhir memahami proses dari sintesis protein. Ya, langsung saja kita bahas topik yang pertama yaitu tentang transport membran. Ya, seperti kita ketahui bahwa sel itu ya memiliki membran. Nah, membran ini adalah bagian paling luar dari sel. Tentunya ya, nanti di membran ini terjadi proses keluar masuknya zat. Nah, proses keluar masuknya zat dari membran atau dari luar ke dalam sel itu disebut dengan transport membran. Secara tidak langsung ya atau tanpa kita sadari bahwa sebenarnya transport membran ini itu terjadi atau kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada gambar di sini ya, ada proses pembuatan acar dan proses pembuatan kismis ya. Ini melibatkan proses transport membran. Nah, transport membran terbagi menjadi dua jenis. Ada transport aktif dan ada transport pasif. Yang menjadi perbedaannya adalah bahwa transport aktif itu dia membutuhkan energi dalam prosesnya. Sedangkan transport pasif tidak membutuhkan energi. Nah, perbedaan lainnya ya, pada transport aktif biasanya dia melawan gradien konsentrasi atau bisa kita sebut dia bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya. Sedangkan pada transport pasif kebalikannya, dia searah dengan gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah. Ya, seperti kita saat mendayung perahu ya di sungai, apabila kita searah dengan arus atau aliran sungai maka kita tidak butuh tenaga untuk bisa menggerakkan perahu. Sedangkan sebaliknya kalau kita melawan arus maka dibutuhkan energi atau tenaga yang cukup banyak. Ya, analoginya bisa kita samakan seperti itu. Lalu untuk transport aktif ada 3 yang akan kita bahas di sini. Ada pompa ion, endositosis, eksositosis, dan transport pasif ada difusi dan osmosis. Ya, kita akan bahas yang transport pasif terlebih dahulu. Ya, yaitu yang pertama ada difusi. Nah, ini contohnya bisa kita lihat ketika kita menuangkan tinta ke dalam air ya. Tinta yang awalnya terpusat di bagian tengah ini akan tersebar ya ke seluruh bagian
air hingga mencapai keseimbangan. Ya. Nah, itu adalah pengertian dari difusi, yaitu yang bergerak pada peristiwa ini itu adalah partikel atau zat terlarut yang bergerak, ya. Baik itu berupa gas, cair, ya, ataupun yang lainnya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah sampai nantinya mencapai suatu keseimbangan. Nah, itu yang biasa kita temukan. Lalu kalau di dalam sel, ya, contohnya apa sih? Nah, di sini ada 2 jenis difusi yang dapat kita temukan di dalam sel. Yang pertama itu adalah simple atau passive diffusion atau difusi sederhana. Yang kedua ada facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi. Ya. Kalau simple diffusion bisa kita lihat di gambar, ya, bahwa partikel atau zat yang berpindah melalui membran itu dia langsung menembus, ya, lipid bilayer. Ya. Jadi komponen utama penyusun membran sel itu adalah lipid bilayer, ya, yang bagian ini. Nah, sedangkan pada facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi, mereka melibatkan komponen yang berwarna kuning ini, ya. Yang ini disebut dengan protein channel. Ya. Jadi dibantu oleh protein. Jadi itu perbedaannya. Kalau difusi sederhana itu dia tidak dibantu, kalau difusi terfasilitasi dibantu oleh protein channel. Dan kalau difusi sederhana dia langsung melalui lipid bilayer, sedangkan pada difusi terfasilitasi dia melewati protein transmembran. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, karena sifat dari atau karakteristik dari molekul yang ingin melewati membran tadi. Biasanya difusi sederhana itu melibatkan molekul-molekul kecil dan sifatnya nonpolar, ya. Mengapa nonpolar? Jadi lipid bilayer itu tersusun dari senyawa fosfat dan lipid, ya. Terutama bagian lipid ini dia bersifat nonpolar. Jadi dibutuhkan senyawa yang nonpolar juga, ya, atau yang bisa larut dalam lemak, yang bisa langsung menembus lipid bilayer ini. Sedangkan untuk molekul-molekul besar, ya, seperti protein, lalu karbohidrat, ya, itu harus dengan bantuan protein channel. Nah, contoh dari difusi, ya, itu adalah pertukaran gas antara paru-paru dan darah, ya, atau percampuran gas di atmosfer, atau penyerapan nutrisi oleh bakteri. Itu adalah contoh difusi sederhana. Dan contoh dari difusi terfasilitasi contohnya adalah pemindahan ion dan kalsium, pergerakan oksigen di darah dengan bantuan hemoglobin, dan lain-lain. Itu adalah contoh difusi terfasilitasi. Berikutnya adalah osmosis. Ya, di sini kita bisa lihat contohnya. Ini sebelum, kondisi sebelum dan sesudah. Bagian yang berwarna orange ini adalah air, dan bulat-bulat ini adalah zat terlarutnya, ya. Kita bisa lihat kondisinya di awal di sebelah bagian A, ya, itu lebih banyak airnya dibandingkan zat terlarutnya, berkebalikan dengan bagian B. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, air dari bagian A, ya, dia akan berpindah ke bagian B, ya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran seperti ini. Air dari bagian sini akan berpindah ke bagian sini, ya. Jadi berbeda dengan
Difusi pada osmosis yang bergerak itu adalah zat pelarutnya, air, bukan zat terlarutnya. Dan bergerak dari air yang banyak atau konsentrasi air yang banyak ya. Atau kalau kita berbicara tentang larutan, larutan dengan konsentrasi yang rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau ke yang lebih sedikit airnya melalui selaput semi permeable atau selective permeable. Nah, pada makhluk hidup ya, osmosis ini dapat kita temui ya, misalkan kalau dalam kondisi tertentu di sel hewan atau sel darah, kita ambil contoh ketika dilarutkan ke dalam larutan yang hipotonis atau yang larutan dengan konsentrasi rendah, air dari luar akan masuk ke dalam sel ya, dan dapat menyebabkan lisis ya, lisis atau pecah. Nah, kalau dilarutkan ke dalam larutan hipertonis ya, kebalikannya, berarti air di dalam sel akan keluar. Nah, ini akan menyebabkan sel akan menjadi mengkerut atau istilahnya krenasi. Nah, berbeda di sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, maka pada kondisi larutan hipotonis dia tidak pecah ya, tapi hanya tertekan dinding selnya oleh cairan yang ada di dalam sel, atau kondisi itu disebut dengan turgid. Sedangkan kalau dilarutkan di dalam larutan hipertonis, maka air akan keluar. Nah, ini bisa menyebabkan membran sel lepas dari dinding sel. Nah, kondisi ini disebut dengan plasmolisis. Ya, berikutnya ada endositosis. Nah, ini contoh dari transport aktif. Nah, di sini bisa kita lihat partikel besar dari luar akan dimasukkan ke dalam. Nah, untuk memasukkannya ini dia akan membentuk sebuah kantung ya. Kantung. Nah, kantung ini nanti disebut dengan vesikula. Ya. Atau gambar di samping bisa dilihat ya, partikel dari luar dimasukkan ke dalam. Nah, itu adalah endositosis. Kalau eksositosis kebalikannya, partikel dari dalam akan dikeluarkan. Nah, di bawahnya juga dengan vesikula ya. Sederhananya seperti itu. Lalu ada pompa ion. Nah, pompa ion salah satu yang paling sering kita jumpai ya, nantinya yang akan sering kita bahas yaitu adalah pompa ion natrium dan kalium ya. Pompa ion natrium kalium ini ya mengakibatkan ya atau memperantarai pengeluaran ion natrium, dan sebagai gantinya nanti ion kalium dari luar akan dimasukkan. Jadi barter ya. Jadi ion natrium dari dalam akan dipompa keluar, kalium dari luar akan dipompa ke dalam. Ya. Dan ini melibatkan ATP. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat natrium di dalam itu sedikit. Na plus ini sedikit di dalam. Dipompa keluar ya. Berarti kan melawan gradien konsentrasi. Oleh sebab itu dia dibutuhkan energi. Sama halnya dengan kalium dari luar ke dalam ya. Kalium di luar itu sedikit, hanya 2 nih, 1, 2. Di dalam lebih banyak. Dia juga melawan gradien konsentrasi. Oleh sebab itu dia membutuhkan energi dalam prosesnya. Nah, sebenarnya untuk pompa ion ini ada banyak jenisnya ya, bukan hanya natrium kalium ya, tetapi ada yang secara garis besar ada 3 jenis, ada uniport, ada simport, dan ada antiport. Perbedaannya adalah kalau uniport itu hanya searah ya, dari luar masuk ke dalam ya, dan dia membutuhkan energi. Lalu kalau antiport ya,
dia ada yang masuk ya, yang merah ini, dan ada yang keluar. Jadi berlawanan. Ya. Dan yang ketiga, ini adalah gabungan antara uniport dan antiport. Di sini ada yang searah keluar ya. Tapi dalam prosesnya nanti ada yang dimasukkan kembali ya. Dan bersamaan dengan molekul lain. Ini yang merah termasuk. Maaf. Dan ada yang masuk kembali. Ya. Jadi uniport itu searah, antiport dua arah. Uniport coupled with symport berarti itu dia gabungan antara uniport dan antiport. Nah, Na plus K plus tadi itu adalah jenis yang antiport ya. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan tentang transport membran. Ya berikutnya kita akan bahas tentang replikasi DNA. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.